Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, sempat dijarah jam tangan mewah milik Ahmad Syaroni seharga 11 miliar rupiah dikembalikan pihak keluarga. Nah, ini sebelumnya jam tersebut diambil saat rumah Syaroni di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara dijarah pada Sabtu lalu. Jam tangan mewah milik mantan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syaroni yang sebelumnya dijarah pada Sabtu kemarin akhirnya dikembalikan. Proses pengembalian dilakukan secara mediasi di kediaman orang tua remaja yang diduga mengambil jam tangan mewah itu. Dalam kesempatan itu, Ketua RT dan Ketua RW setempat mendatangi kediaman orang tua remaja tersebut. Tahuan ini part numbernya kan ada sertifikat. Saya udah bilang pasti kalau itu. Saya juga udah bilang sama dia Pak Imaudin, Kak, ini jam bukan hak kita. Bapaknya juga udah ngomong, kita pulangin ya. Abi udah ketemu Pak RT, Pak RW. Dari pertemuan itu, pihak keluarga bersedia menyerahkan kembali barang berharga milik Syaroni yang ditaksir bernilai 11 miliar rupiah. Ibu dari remaja yang mengambil jam tangan itu merasa barang belasan miliar itu bukanlah haknya. Keluarga Van Kurniawan, pengemudi ojol yang tewas tertabrak rantis Polri, mendapat rumah subsidi gratis dari pemerintah. Ya, keluarga Afan terharu karena semasa hidup Afan bercita-cita bisa membelikan rumah untuk orang tuanya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyerahkan kunci rumah subsidi kepada keluarga Van Kurniawan, pengemudi ojol yang tewas tertabrak rantis polisi saat aksi unjuk rasa. Lokasi hunian ini berada di kawasan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Keluarga Van mengaku senang sekaligus terharu. Karena kalau tidak cocok di sini, saya sudah siapkan dua alternatif rumah subsidi. Yang pertama di Tiga Raksa, yang bagus, ya Pak RW ya, yang di Tiga Raksa ya, di Tangerang ya, yang kita udah cek bagus. Yang kedua di Serang ya gitu. Jadi saya meminta memang tadi Bapak Ibu mungkin tidak muter-muter. Adapun biaya pembelian rumah ditanggung Menteri PKP Marwarar Sirait dibantu BP Tapera. Semasa hidupnya, Afan merupakan tulang punggung keluarga dan bercita-cita bisa membelikan rumah untuk kedua orang tuanya. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah partai politik menonaktifkan anggota mereka yang bermasalah di parlemen. Namun ternyata ada tahapan yang harus dilalui sebelum akhirnya mereka dicopot dari kursi parlemen. Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Syaroni dan Nafa Urbah dari anggota DPR RI. Keduanya resmi dinonaktifkan per 1 September 2025. Sementara DPP Partai Amanat Nasional menonaktifkan Surya Utama alias Uya Kuya dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai anggota DPR RI. Tak hanya itu, seluruh parpol yang duduk di kursi parlemen akan menindak tegas anggotanya yang menyalahi aturan. Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu malam. Langkah tegas tadi yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI. Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Menurut pengamat pemilu Titi Anggraini, istilah nonaktif tidak dikenal dalam Undang-Undang MD3. Istilah nonaktif untuk anggota DPR itu sebenarnya tidak dikenal secara hukum atau secara formal dalam Undang-Undang MD3 kita, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ya. Kalau dia nonaktif, dia tidak kehilangan hak keanggotaannya, hak dalam hal ini
hak keuangan dan fasilitas keanggotaannya sesuai peraturan perundang-undangan atau masih terima gaji begitu ya. Sebelumnya, para anggota DPR yang dinonaktifkan ini sempat memicu aksi massa pada minggu lalu. Meski telah meminta maaf, rumah mereka tetap dijarah massa. Ya, sementara itu sejumlah kepala daerah juga turun langsung menemui pendemo dan meninjau kerusakan di daerahnya pasca aksi. Ya, mereka mengajak para pendemo untuk menyalurkan aspirasi dengan tertib dan damai. 17 tangkap mafia tanah di Provinsi Maluku Utara, sahkan perintah sahkan perampasan aset, usut tuntas pelaku pembunuhan ojek online almarhum. Gubernur Maluku Utara Shirley Chowanda turun langsung menghadapi ribuan pendemo di Sofifi, Maluku Utara. Aspirasi kepada kami, saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Ia menerima aspirasi para pendemo dan berjanji akan ditindaklanjuti. Di hadapan pendemo, ia menyebut kritik bukan musuh tapi cermin. Shirley juga mengajak pendemo berdemokrasi dengan damai. Kendaraan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X membelah aksi massa yang berunjuk rasa di Mapolda DIY Jumat malam. Kedatangan Sri Sultan disambut sukacita para pendemo, bahkan massa mengiringi rombongan Sri Sultan menuju gedung Mapolda. Dalam gedung Mapolda DIY, perwakilan pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi kepada Sri Sultan. Sri Sultan kemudian keluar gedung dan menemui massa. Selain meminta agar polisi membebaskan 8 demonstran yang ditangkap, Sri Sultan juga meminta massa mengakhiri aksi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan turun langsung meninjau sejumlah fasilitas publik yang mengalami kerusakan akibat aksi unjuk rasa. Pasca demo, kendaraan dan fasilitas umum rusak di kawasan Jalan Insinyur Juanda Dago. Farhan menegaskan perbaikan akan dilakukan secepat mungkin agar tidak mengganggu kenyamanan warga. Wali Kota Solo Respati Ardi berkeliling Kota Solo, Jawa Tengah pasca aksi massa Jumat lalu. Ia memastikan layanan publik tetap berjalan normal dan meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka membagikan sembako ke warga hingga pengemudi ojek online di kawasan Stasiun Gondang Dia Menteng, Jakarta Pusat. Gibran didampingi Pas Pampres menemui langsung warga dan pengemudi ojek online di kawasan Stasiun Gondang Dia Menteng, Jakarta Pusat. Gibran sesekali berdialog sembari bersuah foto dengan pengemudi ojol dan warga. Gibran juga menghampiri warga yang tengah mengantre sembako gratis. Terima kasih karena ada pembagian sembako. Jadi saya senang sekali bisa dapat beras, bisa buat makan. Infonya dapat dari mana, Bu? Saya import dari anak saya kerja di sini, maksudnya ojek di sini. Ya. Dalam waktu 30 menit, sembako sebanyak 1 truk habis dibagikan ke warga. Ya, sementara itu sejumlah tokoh masyarakat yang tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu Berdaulat menyerukan aksi damai untuk menjaga stabilitas sosial dan terciptanya rasa aman di tengah maraknya aksi anarkis yang terjadi akibat demonstrasi di beberapa daerah. Insya Allah sebagai martir daripada Bertempat di Pondok Pesantren Abdul Rahman Wahid, Soko Tunggal, pimpinan Gus Nuril, sejumlah elemen masyarakat dari Biorka atau aktivis politik dunia maya dan koalisi ojol nasional menyerukan untuk menjaga stabilitas sosial dan mendorong terciptanya rasa aman di masyarakat. Koalisi ini juga menyatakan pentingnya peran semua elemen bangsa dalam menjaga ketertiban dan keberlangsungan ekonomi dengan mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo. Selanjutnya kami silakan Pak
maka semua bangsa Indonesia memiliki hak yang sama untuk hidup, memiliki hak yang sama untuk berkembang, untuk memiliki hak yang sama untuk dihormati. Untuk menyatakan sikap kami bersama untuk ke depan mendukung pemerintahan yang ada. Kami di sini ada untuk Bapak. Rakyat Indonesia ada untuk Bapak.